Kara menyenderkan tubuhnya di dinding, membuang rasa kesal dan dongkol pada kedua calon mertuanya. Ia hanya manusia biasa yang diperlakukan seperti itu juga bisa marah juga. Mentang-mentang punya uang dan segalanya dengan mudahnya mengukur semuanya hanya dengan materi. Bukan Kara tidak butuh uang tapi juga tidak seperti itu cara memelelakuknya. Ya Tuhan, kenapa memperjuangkan cinta yang halal sangat sulit, ketika sudah dapat restu itu, pernikahan kami hanya sandiwara, mau dibawa kemana jalan hidupku ini? Batin Kara, dia sendiri masih bingung dengan keputusannya. Satu sisi dia tidak bisa meninggalkan Jati yang sedang sakit, satu sisi dia juga tidak bisa mengorbankan keluarganya. Kara sendiri tidak yakin apakah dia bisa menahan seorang suami yang ingin melakukan hubungan suami istri, menolak dengan alasan-alasan setiap saat suaminya meminta. Cukup lama Kara menenangkan pikirannya sebelum ia masuk ke ruangan Jati lagi. Setelah perasaannya cukup tenang Kara pun langsung masuk kembali ke ruangan tentu dengan wajah seperti biasanya, senyum tipis terlihat dari wajah Kara begitu ia masuk ke ruangan Jati. Ngomong-ngomong kamu dari mana? Kan di dalam ada toilet, tanya Jati, begitu Kara masuk sembari pandangannya dialihkan ke toilet yang ada di ruangan rawatnya. Dek, Kara lupa kalau alasannya tadi ke toilet. Kara tidak langsung menjawab pertanyaan Jati, ia justru kembali mengambil makanan yang tadi sempat disimpan di atas nakas. Ia bukan tidak mau menjawab, tetapi Kara sedang mencari jawaban yang tepat, kenapa dia tidak ke toilet yang ada di dalam ruangan. Tadi Kara beli pembalut dulu, karena Kara pikir datang bulan, sejak tadi perutnya melilit, ternyata bukan datang bulan, balas Kara dengan menyuapkan makanan Jati kembali. Kamu tidak sedang berbohong kan? Tanya Jati dengan tatapan penuh selidik. Kara hanya mengulas senyum tipis. Menurut Ajati, apa untungnya kalau Kara berbohong? Tidak ada untungnya bukan? Kara tidak memiliki untung apa-apa. Udah ya, jangan berpikir yang macam-macam lagi. Percayalah Kara tidak akan berselingkuh dengan penjaga kantin, kelakar Kara, agar Jati tidak marah lagi dan memberikan tatapan yang mengancam. Awas saja kalau tukang penjaga kantinnya genit, aku patahkan tulangnya, jawab Jati tetap dengan mode sok jago. Kara pun terkekeh mendengar ucapan Jati. Apa Kara tidak salah dengar, badan Jati aja penuh perban kayak gini, mana bisa mau matain tulang orang. Mereka pun terus terlibat obrolan yang santai, dengan sesekali tertawa dengan renyah ketika ada cerita yang lucu. Namun tawanya nampaknya tidak berpengaruh dengan dewa yang masih pulas merangkai mimpi. Jati, kalau kita nikah apa Jati siap? Tanya Kara tiba-tiba. Sontak saja Jati langsung tersedak kaget mendengar ucapan Kara. Apa aku tidak salah dengar? Tanya Jati dengan antusias, dan senyum bahagia terlihat di wajah Jati. Ya jelas Jati mau nikah dengan Kara, emang itu yang Jati inginkan dari awal juga. Kara memberikan anggukan. Kara serius dengan apa yang Kara katakan, Kara tidak berbohong. Izinkan Kara merawat Jati. Mungkin ini yang Kara bisa lakukan untuk membuktikan cinta kita. Lagi pula mana Kara tega dan ikhlas, kalau ada wanita lain yang merawat Jati, meskipun Jati tidak menyukainya, atau bahkan wanita itu adalah wanita yang sudah tua, tapi Kara tetap tidak ridho. Mendengar ucapan Kara, Jati justru semakin terharu dengan ucapan sang kekasih. Kamu serius mau merawat aku ini bahkan untuk jalan harus dengan kursi roda, nanti kamu malah capek. Tanya Jati yang tidak tega dan merasa bersalah, karena kecerobohannya ia justru dihadapkan dengan kehidupan yang seperti ini. Menjadi pesakitan yang entah kapan sembuhnya. Kara mengangkat wajahnya dan pandangan mata mereka saling bertemu. Kara lebih suka kalau Kara yang capek merawat Jati, karena dapat pahala juga, daripada melihat Jati dirawat oleh wanita lain, jawab Kara dengan serius. Jadi kamu tidak menyesal kalau menikah dengan aku, dalam kondisi fisik aku yang seperti ini? Tanya Jati sekali lagi. Kara membalas dengan gelengan kepala. Tidak, Kara jauh lebih senang kalau Kara yang merawat Jati, izinkan Kara untuk menjaga dan merawat Jati untuk membuktikan cinta Kara, balas Kara dengan tatapan yang serius. Kalau gitu, aku akan bilang pada Mama dan Papa, kamu bilanglah pada Abah, tapi ingat kamu jangan menyesal ya. Menikah dengan laki-laki cacat, ucap Jati sekali lagi, dan lagi-lagi Kara menjawab dengan yakin. Sebelumnya Kara sudah bertanya pada Allah, dan Kara yakin Jati adalah jodoh Kara, jangan kecewakan Kara yang ingin memperjuangkan cinta kita.
Jati pun langsung mengembangkan senyumnya. Dari sekian hari mungkin ini adalah hari yang paling bahagia, tidak ada sekalipun dalam hidup Jati, kalau dengan kejadian kecelakaan ini justru Kara mau menikah dengan dirinya. Terima kasih Kara, aku nggak tahu harus mengucapkan rasa terima kasih pada kamu dengan cara apa. Aku sangat terharu dengan perjuangan kamu. Aku janji tidak akan mengecewakan perjuangan kamu. Aku pun akan sama-sama berjuang untuk restu yang akan kami kantongi. Kara kembali mengangguk dan tersenyum getir, karena ia sudah tahu untuk mengantongi restu itu tidak mungkin. Kara percaya dengan Ajati, Kara sangat percaya kalau Ajati adalah laki-laki yang baik. Tapi apa Kara boleh minta syarat pada Ajati? Tanya Kara dengan hati-hari. Mumpung dewa belum bangun, Kara pun harus segera menyampaikan syaratnya. Jati mengernyitkan keningnya, bingung mungkin dengan apa yang Kara ucapkan. Syarat, kalau boleh tahu syaratnya apa? Mungkin saja aku bisa mempertimbangkannya. Tanya Jati dengan serius. Kara ingin selama kita belum mendapatkan restu terutama dari orang tua Ajati, Kara ingin kalau Ajati dan Kara tidak melakukan hubungan suami istri. Dek, Jati nampak tidak setuju. Kenapa kayak gitu? Tanya Jati heran dong, masa sudah menikah tidak bisa nunu nana apa tidak pusing? Kara ingin semua yang kita jalani atas ridho dari orang tua agar semuanya berkah dan barokan, balas Kara dengan yakin. Syarat, kalau boleh tahu syaratnya apa? Mungkin saja aku bisa mempertimbangkannya. Tanya Jati dengan serius. Kara ingin selama kita belum mendapatkan restu terutama dari orang tua Ajati, Kara ingin kalau Ajati dan Kara tidak melakukan hubungan suami istri. Dek, Jati nampak tidak setuju. Kenapa kayak gitu? Tanya Jati heran dong, masa sudah menikah tidak bisa nunu nana apa tidak pusing kepala Jati. Kara ingin semua yang kita jalani atas ridho dari orang tua agar semuanya berkah dan barokan, balas Kara dengan yakin. Mendengar syarat dari Kara tentu Jati tidak langsung menjawab. Berat pastinya yang Jati rasakan. Masa memiliki istri, tapi tidak bisa bercintakan sangat aneh dan lucu. Ia laki-laki normal ya kali bisa tahan kalau satu ruangan terus dengan wanita yang dicintainya tanpa bermain dokter-dokteran. Sekarang saja sudah sesak terus di bawah sana, apalagi kalau hampir setiap hari bersama dan dirawat oleh Kara pula. Iman siapa yang bisa kuat melawan godaan yang sangat berat? Apa tidak ada syarat lain Kara? Syarat dari kamu sangat berat, jujur aku tidak bisalah tahan puasa tidak menyentuh kamu sampai waktu yang tidak ditentukan, tanya Jati dengan suara yang berat. Suasana ruang pun semakin hening. Tidak ada syarat dari Kara hanya satu. Inilah ujian perjuangan cinta kita, kalau Ajati memang benar-benar cinta dengan Kara pasti Ajati tidak akan keberatan. Bukankah cinta butuh perjuangan? Dan sekarang Kara sedang berjuang untuk hubungan kita, tolong kalau Ajati memang cinta dan sayang dengan Kara, Ajati juga harus mau berjuang bareng-bareng dan menerima syarat dari Kara. Mendengar ucapan Kara, Jati pun kembali sadar bahwa cinta memang butuh perjuangan. Baiklah, aku akan berjuang demi restu orang tua aku. Yah, pada akhirnya Jati menyerah juga, dan menerima syarat dari Kara. Kara mengulas senyum bahagia. Kalau gitu Ajati bicara dengan orang tua Ajati, dan Kara akan berbicara dengan Abah. Kalau kedua orang tua Ajati setuju maka kita akan secepatnya menikah, ucap Kara tanpa basa-basi. Basa-basi untuk hubungan yang tidak serius, untuk hubungan yang serius maka udahan secepatnya. Baiklah, nanti aku akan langsung ngomong dengan Mama dan Papa, dan kalau mereka setuju aku akan kabari kamu secepatnya. Lagi, Kara hanya membalas dengan senyuman. Ingat, lebih cepat lebih baik, agar Kara bisa mengurus Ajati. Mau emang Ajati dirawat oleh orang lain, goda Kara dengan kembali menyuapkan bubur yang sudah dingin. Ya enggaklah, kamu adalah satu-satunya perawat untuk aku, dan selamanya bukan hanya perawat untuk aku tapi juga untuk anak-anak kita nantinya, ucap Jati dengan yakin. Sedangkan Kara hanya bisa membalas dengan senyum getir. Biarkan Jati merangkai mimpi indahnya, ia tidak ingin merusak mimpi Jati, sedangkan Kara saat ini hanya perlu fokus merawat Jati. Ia sudah menganggap kalau merawat Jati adalah bekerja. Lagi pula lumayan gajinya 5 juta, 5 kali lipat dari gaji dia sebagai pengajar anak-anak TK. Setidaknya Kara tidak terlalu rugi. Ia bisa membantu pendapat yang lebih untuk keluarganya. Kara dan Jati pun terus mengobrol serius terutama dengan pernikahannya. Suara deheman dari Iren yang baru masuk dengan membawa beberapa kantong makanan pun cukup mengagetkan Kara dan Jati.
Kalian sedang ngomongin apa? Kayaknya serius banget. Iren menghampiri Jati dan memberikan senyum tipis pada Kara, sedangkan Kara pun membalas dengan memberikan senyum tipis juga dan anggukan kepala dengan ramah. Namun, Kara tidak mau terpesona dengan senyuman calon mertuanya, karena Iren dan Tommy adalah dua orang yang sama-sama tidak menyukai dirinya. Jadi Kara tidak bisa terbuai dengan kebaikan Iren. Apa yang Iren dan Tommy lakukan pada dirinya di hadapan Jati hanya pencitraan, itu yang Kara tahu. Sehingga membentengi diri agar tidak terlalu terbuai dengan harapan adalah cara paling baik, agar tidak terlalu sakit hati nantinya. Kami sedang ngobrol serius mah. Jati menatap Kara seolah tengah meminta perizinakan dari Kara agar berbicara masalah yang tadi mereka bahas pada orang tuanya saat ini juga. Dan Kara memberikan anggukan sebagai tanda persetujuan. Pantas Mama lihat serius sekali. Iren duduk di samping kanan Jati sedangkan Kara berdiri di samping kiri calon suaminya. Mah, kalau Jati menikah dengan Kara apa Mama akan merestuinya? Tanya Jati dengan suara lirihnya. Padahal sebelum Jati meminta izin pada Iren, terlebih dulu Kara sudah meminta izin dengan dirinya dan juga dengan suaminya. Kini gantian Kara dan Iren yang terlibat tatapan serius. Kali ini Kara memberikan kode dengan mengedipkan matanya cukup lama, sebagai tanda kalau Kara meminta Iren mengikuti permainannya. Apa Kara mau menikah dengan kamu dengan kondisi kamu seperti ini sayang? Tanya Iren, mengikuti permintaan Kara. Saya mau tante, saya mau menjaga Jati. Kara langsung menyela ucapan Jati, seolah mereka belum terlibat obrolan sebelumnya. Kara mengulas senyum ia akui akting Iren sangat natural. Kalau Mama setuju ya, tapi tidak tahu Papa, jawab Iren. Mereka benar-benar bersandiwara dengan sangat apik. Mah, Jati tahu Papa pasti tidak akan dengan gampang mengizinkan Jati untuk menikah dengan Kara. Jati mohon Mama coba berbicara dari hati ke hati dengan Papa dan mungkin Papa akan percaya mau dengan omongan Mama, Jati mau menikah dengan Kara. Lagi, Iren memerankan aktingnya dengan apik. Wanita parubaya itu tampak berpikir dengan sangat keras, dan mencoba menimang apakah ia akan menerima permintaan dari putranya atau tidak. Sedangkan Kara dalam hatinya tertawa melihat calon mertuanya yang ternyata pandai berakting. Ayolah Mah, emang Mama mau melihat Jati tidak bahagia? Rengek Jati seperti anak-anak. Laki-laki itu bisa bersikap sangat dewasa di depan Kara, tapi kalau di hadapan Iren sangat manja. Baiklah nanti Mama akan bantu ngomong dengan Papa. Dan kamu Kara lebih baik kamu juga pulang dan minta izin dengan keluarga kamu, agar pernikahan ini cepat dilaksanakan. Iren mengedipkan mata pada calon menantunya, agar Kara juga mengikuti permainannya. Baiklah Tante Kara akan pulang dan meminta izin pada Abah, balas Kara dengan suara yang lembut sedangkan Jati langsung tersenyum lebar dengan ucapan mamahnya. Ia menganggap ini adalah pernikahan sungguh-sungguh, padahal tanpa Jati tahu ada kontrak yang harus Kara patuhi, agar bisa merawat dirinya. Terima kasih Mah. Jati sayang sama Mamah. Iren pun membalas dengan anggukan. Sedangkan Kara mencoba membangunkan dewa yang masih pulas tertidur. Benar Bin pulas sampai tidak dengan kegaduhan di kamar Jati.